Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Fahri, NIM 221108 30035. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi jaringan syaraf tiruan atau JST untuk memprediksi hasil nilai UN menggunakan metode backpropagation. Pendahuluan. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi dan komputasi semakin merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu aplikasi teknologi yang semakin berkembang adalah penggunaan jaringan syaraf tiruan atau JST. Untuk memprediksi, kali ini JST digunakan uh, diimplementasikan untuk memprediksi hasil nilai ujian nasional siswa. Implementasi JST dalam proyeksi hasil nilai UN memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Metode AI yang digunakan JST. JST merupakan suatu sistem yang didasarkan pada cara kerja jaringan syaraf manusia. Jadi, JST memungkinkan suatu sistem belajar dan melakukan generalisasi sehingga diharapkan sistem tidak hanya mengenali data-data yang sudah pernah diberikan, tetapi juga data-data yang baru. Lalu backpropagation. Jaringan syaraf tiruan backpropagation merupakan salah satu model dari jaringan syaraf tiruan umpan maju dengan menggunakan terbimbing yang disusun berdasar pada algoritma error backpropagation yang didasarkan pada aturan pembelajaran dengan koreksi kesalahan atau error correction learning rule. Secara mendasar, proses dari error backpropagation ini terdiri dari dua tahap, yaitu umpan maju dan umpan mundur. Arsitekturnya sendiri tersusun atas layernya, yaitu layer masukan atau input layer, layer keluaran atau output layer. Lalu pelatihan standar backpropagation. Pelatihan backpropagation merupakan salah satu metode jaringan saraf tiruan dengan proses belajar terawasi. Proses pelatihan meliputi tiga fase, yaitu fase pertama adalah fase maju, yang kedua adalah fase maju itu pola masukan dihitung maju, mulai layar masukan hingga layar keluaran menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase kedua adalah fase mundur, selisih antara keluaran jaringan dengan target yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasikan mundur, mulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di layar keluaran. Fase ketiga akan memodifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. Fase pembelajaran JST backpropagation error. Pada fase ini dilakukan proses adaptasi bobot untuk masing-masing bobot antara layer input dan layer hidden. Layer hidden dan layer output. Adaptasi bobot dilakukan secara terus-menerus sampai dicapai keadaan error yang paling minimum atau paling sedikit errornya. Adapun perhitungan untuk fase pembelajaran adalah bobot awal yang telah diinisialisasi. Lanjut, kemudian dilakukan perhitungan seperti berikut. Hitung harga aktivasi sel-sel pada layar hidden dengan persamaan 3.1 yaitu ZJ sama dengan F0J tambah XI VIJ, di mana VIJ adalah sel-sel pada layar input, ZJ adalah sel pada layar hidden, dan XIJ adalah bobot interkoneksi antara layar input dengan layar hidden. Selanjutnya, hitung harga aktivasi sel pada layar output dengan persamaan 3.2 yaitu YK sama dengan FW0K tambah WKJ dikali ZI. Di mana YK adalah sel-sel pada layar output dan WKJ adalah bobot interkoneksi antara layar hidden dengan layar output. Proses perhitungan harga aktivasi ini berlangsung terus sampai pola berakhir. Kemudian hitung harga ZK yang akan digunakan untuk menghitung interkoneksi antara layar hidden dengan layar output dalam jaringan melalui persamaan 3.3, di mana TK
merupakan hasil akhir dari jaringan yang diinginkan atau biasa disebut dengan target. Selanjutnya dilakukan pencarian barang yang akan digunakan untuk menghitung perubahan bobot interkoneksi antara layar input dengan layar hidden melalui persamaan 3.4. Selanjutnya dilakukan adaptasi bobot interkoneksi antara lapisan hidden dengan lapisan output dengan persamaan 3.5 yaitu WKJ tambah T dikali T tambah 1 sama dengan WKJ kali T tambah WKJ kali T. Di mana WKJ kali T tambah 1 sama dengan sigma J kali ZJ tambah WKJ kali T kurang 1 adalah kecepatan belajar dan alfa adalah momentum. Kemudian dilakukan lagi adaptasi bobot interkoneksi antara layer input dengan layer hidden dengan persamaan 3.6. VIJ kali T tambah 1 sama dengan VIJ kali T dan VIJ dikali T. Tahap selanjutnya adalah perhitungan kesalahan antara target dan hasil aktivasi jaringan syaraf tiruan. Jika harga kesalahan rata-rata masih besar, proses pembelajaran diulang dari awal. Begitu seterusnya sampai dicapai jumlah kesalahan yang sangat minimum. Lalu hasil yang didapat pelatihan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan arsitektur jaringan 521 di mana artinya adalah unit input 5, eh, unit layer 2 dan output 1. Tujuan pelatihan ini adalah untuk membuktikan bahwa arsitektur jaringan yang dibangun terutama pada kasus dalam menentukan prediksi hasil nilai UN siswa. Prediksi hasil nilai UN ini dapat diaplikasikan pada perangkat lunak yang dipilih yaitu MATLAB. Berikut adalah variabel input dan target untuk data pelatihan. Ada dua tabel dan selanjutnya ada tabel pengujian dengan model jaringan 525.1. Hasil pengujian untuk memprediksi nilai UN yang akan diperoleh siswa dengan membandingkan hasil prediksi jaringan saraf tiruan eh, dalam melakukan pelatihan untuk mendapatkan error yang terkecil dan menghasilkan output yang hampir mendekati dengan target. Dalam pelatihan tersebut ditemukan pola yang telah dengan jumlah mape terkecil dan tingkat akurasi hampir mendekati 100%. Lalu tabel 4 yaitu perbandingan pelatihan pola target dan tabel 5 perbandingan pengujian pola-pola target. Dengan menggunakan algoritma backpropagation dapat menentukan atau memprediksi hasil nilai UN yang akan diterima siswa. Bahwa dengan menginputkan nilai mata pelajaran non-UN yang diterima oleh siswa, kemudian diolah oleh backpropagation sehingga dapat dilihat prediksi nilai UN yang akan diterima oleh siswa. Diharapkan dengan menggunakan metode ini dapat membantu siswa dan juga sekolah dalam menentukan atau memprediksi nilai UN yang akan datang. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.